Bismillahirrahmanirrahim. Akhul ilmi itu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wairuhu selain syairnya Imam siapa sebelumnya itu Burhanuddin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Akhul ilmi hayyun khalidun ba'da mautihi wa awsaluhu tahta turabi ramimu wa dzul jahli mayyitun wa huwa yamshi ala thara yuzannu minal ahya'i wa huwa adimu. Akhul ilmi saudaranya orang yang berilmu, artinya orang yang berilmu. Akhul ilmi orang yang berilmu, hayyun itu hidup, khalidun selama-lamanya, ba'da mautihi setelah matinya. Jadi orang yang berilmu itu hidup selama-lamanya walaupun sudah mati. Ini sama dengan syair yang sebelumnya ya, nggak usah dijelasin. Wa awsaluhu dan tulangnya dan tulang belulangnya orang yang berilmu. Ini kembalinya kan orang akhul ilmi tadi. Wa asaluhu dan tulang belulangnya orang yang berilmu. Tahta turabi di bawah debu, artinya ya di bawah tanah, ya artinya di kuburan. Romimun hancur. Jadi orang yang berilmu pun kalau yang normal ya itu ya di kuburan, di makam pun tetap hancur, tinggal debu, tulang belulangnya itu hancur lebur, tinggal tulang sulbi. Konon katanya hanya tulang sulbi yang tidak hancur. Tahu nggak kalian tulang sulbi itu di mana? Ya, di atas pantat itu tulang sulbi. Paling-paling itu. Akan tetapi namanya itu harum abadi selamanya. Hayyun khalidun ba'da mautihi. Ini sama dengan syair sebelumnya, nggak usah dijelasin. Jadi harum namanya itu ya, seperti halnya Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Ghazali, ya, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, Imam Bukhari, Nawawi, Al-Bantani. Itu setiap saat kalau belajar ilmu agama ya, ilmu agama itu selalu disebut. Apalagi karyanya Imam Ghazali itu ya, yang filsafat itu selalu disebut. Ibnu Sina itu di kedokteran itu juga selalu disebut. Jadi harum namanya sampai sepanjang umur dunia gitu. Ya kalau kita ya orang-orang umum ya paling enggak ya 2 generasi, 3 generasi itu selalu disebut. Kemarin udah Bapak jelaskan, enggak usah diulang-ulang. Wadzul jahli dan adapun orang bodoh mayitun disebut mayit. Wa dan adapun orang bodoh yamshi berjalan ala saro di atas tanah ya. Kalau orang bodoh itu walaupun masih hidup jalan di atas tanah kemana-mana itu dianggapnya mayit. Kemarin udah juga ya, nggak udah dijelasin lagi ya. Yudhannu disangka minal ahya'i dari orang yang hidup. Wa huwa dan adapun orang yang berilmu adimun tidak orang yang adapun orang yang hidup adimun orang yang tidak mempunyai penghidupan, artinya penghasilan atau ekonomi. Disangkakan ya kalau orang yang bodoh tadi walaupun hidup itu tidak akan membawa manfaat dan tidak akan mendapatkan penghasilan apapun di bidang ekonomi.
Kenapa? Cinta. Jadi jelas ya, nggak usah diulang-ulang. Kalau orang yang berilmu, ahli ilmu itu dianggapnya walaupun udah mati itu tetap hidup. Sebaliknya kalau orang yang bodoh itu hidup pun udah dianggap mati, termasuk urusan dunia pun dia tidak disangka dia juga tidak akan mendapatkan ekonomi. Makanya kalau orang bodoh itu apa? Ya cenderung miskin, ya nggak semua ya. Cenderung nggak punya apa-apa di bidang ekonomi. Di bidang ilmu dia itu dianggapnya sudah mati walaupun masih hidup. Ini sama ini. Memperkuat apa syair yang sebelumnya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amsadana tan telah membacakan kepada kita syair Syekhul Islami Burhanuddin, yakni Syekh Islam Burhanuddin. Idzil ilmu a'la rutbati fil maratibi wa min dunihi izul ula fil mawakibi. Bisa juga ya Bapak, walaupun bukan ahli syair. Fadhul ilmi yabqa izzuhu mutadha'ifa wa dzul jahli ba'dal mauti tahta tayariba. Idzil ilmu karena ilmu, a'la rutbatin, a'la paling atas, rutbatin mempunyai pangkat, fil marotibi di beberapa pangkat. Jadi orang yang berilmu itu tetap mempunyai kemuliaan. Dia ditempatkan di pangkat yang tinggi atau derajat yang tinggi. Ini juga sudah nazaman ini diulang lagi. Wa min dunihi, waman dan orang, dunihi yang tidak mempunyai ilmu, artinya wa min dunihi, waman dan orang, dunihi di dunihi, kembalinya kemana ini? Dunihi waman dan orang, dunihi yang kurang, yang kurang, izul mulia kemuliaan, izun kemuliaan, al-ula yang tinggi, fil mawakibi ditempatkan di kalangan umat yang tinggi. Wa min duni, ini min atau man ya? Waman dan orang dunihi yang selain mempunyai pangkat dalam yang tinggi tadi, Aizul ula juga mendapatkan kemuliaan. Aizul mendapatkan kemuliaan al-ula yang tinggi. Fil mawakibi di tengah-tengah umat. Selain kepangkatan, biasanya kalau orang berilmu itu kan mempunyai kedudukan. Ya kalau di pesantren ya menjadi pengasuh pesantren, atau di majelis ulama juga mendapatkan jabatan. Di samping jabatan kepangkatan juga mendapatkan kemuliaan dan derajat yang sangat tinggi di tengah-tengah umatnya. Fadhul ilmi, maka orang yang mempunyai ilmu, yapko langgeng atau selama-lamanya, izzuhu kemuliaannya, mutadhaifan yang berlipat ganda, ya, hakikatnya sama ya. Jadi intinya ya sama, orang yang berilmu itu akan mendapatkan derajat, pangkat dan kemuliaan. Intinya itu aja. Wadul jahli, dan adapun orang yang bodoh, orang yang mempunyai kebodohan, ba'dal mauti, setelah mati, tahtat tayaribi di bawah tanah, tahtat tayaribi di bawah tanah, ya hanya di bawah tanah gitu aja. Fahaihata maka jauh sekali, fahaihata maka jauh sekali, layarju tidak mengharap, madahu harapan pangkat, manirtako
manirtako kepangkatan itu naik. Jadi tidak ada harapan orang yang bodoh itu mendapatkan kepangkatan. Nah, jadi maksudnya itu layarju tidak mengharapkan madahu kepangkatan, manirtako atau naik pangkat. Rukia waliyun, rukia dengan kenaikan, waliyun derajat yang tinggi, al mulki yang mempunyai kekuasaan, ya, artinya raja. Wa ilal kataibi atau orang yang memimpin. Jadi nggak akan orang bodoh itu akan mempunyai kekuasaan atau menjadi komandan atau menjadi pemimpin. Kataib itu pemimpin. Kalau di tentara ya komandan. Jadi orang yang bodoh tidak ada harapan untuk mempunyai kekuasaan dan tidak ada harapan untuk menjadi pemimpin, maksudnya itu. Saumli akan membacakan alaikum kepada kamu sekalian. Ba'doma setengah dari sesuatu. Fihi di dalam ilmu. Fasma'u maka dengarkanlah. Fafi maka dalam diriku. Ini dari ulama. Fafi maka ada dalam diriku. Hasrun keterbatasan andigari dari ingatan kulal manakibi dari semua hal-hal yang baik. Dari hal-hal keistimewaan ilmu. Jadi orang yang mencerita ini merendahkan diri. Saya akan cerita nih, tapi daya ingatku terbatas. Tidak semua teringat tentang keistimewaan ilmu. Jadi mau cerita tentang ilmu. Huwan nuru kullun nuri. Adapun ilmu an-nuru cahaya, kullun nuri dari semua cahaya. Jadi cahaya yang paling terang benderang di yaumil hisab nanti, yakni ilmu. Cahaya yang paling terang benderang itu ilmu. Karena apa? Dengan ilmu kita berwudu bisa. Padahal berwudu itu nanti akan memancarkan cahaya. Dengan ilmu kita bisa bersolat. Padahal nanti jidat kita min asari sujud itu pun kita akan bercahaya di yaumil hisab. Jadi ilmu itu an-nuru fawqan nuri. An-nuru kullun nuri. Kalau Nabi apa? An-nuru fawqan nuri, itu Nabi. Al-ilmu kullun nuri. Jadi ilmu itu di atas segala-galanya. Ilmu itu cahayanya di atas semua yang bercahaya. Maksudnya itu. Yahdi yang menjadi petunjuk. Anil amma dari orang yang buta. Jadi ilmu itu menjadi petunjuk bagi orang yang buta. Entah itu buta hati maupun buta aksara, ya, buta hati atau buta aksara, itu ya sinarnya apa? Ilmu itu menjadi petunjuk bagi orang yang belum punya ilmu pengetahuan, terus dia mau belajar, akhirnya dia tidak buta ilmu, tidak buta aksara, dan tidak buta hati. Artinya apa? Mau menerima pendapat orang lain, mau menerima nasihat dari orang lain. Itu kalau mempunyai ilmu. Sedangkan orang yang tidak mempunyai ilmu itu cenderung dia nggak mau menerima pendapat orang lain. Ya, itu salah satu ciri orang yang tidak berilmu. Ya, jadi kalau kalian mau termasuk golongannya orang yang berilmu, ya hendaknya kalau ada saran, nasihat yang baik dari orang lain, dari guru, itu kalian harus menerima untuk menjadi bahan pertimbangan. Bismillahirrahmanirrahim. Wadul jahli, dan adapun orang yang mempunyai kebodohan, artinya orang bodoh, marrod dahri, marron lewat, ad-dahri, marrod dahri, melewati masa, bainal ghayahibi, melewati masa, bainal ghayahibi, antara kegelapan. Jadi kalau orang bodoh itu ya sepanjang hidupnya dia akan mengalami kegelapan. Artinya apa? Ya kegelapan dalam segala hal.
Mau cari rezeki susah karena tidak berilmu. Mau masuk tentara juga susah karena tidak berilmu. Pasti itu sudah gagal di tesnya. Apalagi mau jadi guru, guru ngaji, guru agama, jauh dari panggang, dari api, nggak akan bisa ngajar menjadi guru agama. Karena apa? Dia tidak berilmu. Jadi hidupnya itu penuh kegelapan. Jadi dia sepanjang hidupnya itu melewati kegelapan. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa, adapun orang yang bodoh tadi, adzirwatu, adzirwatu puncak, asyama'u puncaknya gunung, asyama'u puncaknya gunung, asyama'u puncaknya gunung, tahmi minat taja, tahmi, huwa dzirwatu. Huwa adapun orang yang berilmu adzirwatu puncak. Huwa adapun orang yang berilmu arwi adzirwatu puncak, wasyama'u puncaknya gunung. Jadi kalau sama pakai sin itu langit. Tapi kalau pakai shin asyama'u itu puncaknya gunung. Jadi kalau orang berilmu itu diibaratkan dia itu berada di puncaknya gunung. Tahmi yang berlindung man orang attaja, tahmi tempatnya, man berlindung attaja, attaja tempatnya berlindung, ilaiha, ilaiha kepada orang yang mendapatkan petunjuk, wayumsi, wayumsi waktu sore, amina, amina itu dalam keadaan aman, finnawaibi dari kerepotan. Jadi orang yang mendapatkan petunjuk itu adalah orang yang di waktu sore. Artinya di waktu sore itu ya sepanjang waktu. Kayak wal asri, demi waktu asar, itu bukan hanya waktu asar aja, artinya sepanjang waktu. Sama ini juga. Wayumsi ilaiha kepada orang yang mendapatkan petunjuk, wayumsi di waktu sore aminah dalam keadaan aman. Finnawaibi di dalam kerepotan. Jadi orang yang mendapatkan petunjuk itu adalah orang yang sepanjang waktunya itu dalam keadaan aman dari kerepotan. Karena apa? Yang mendapatkan petunjuk itu berarti orang yang mempunyai ilmu, orang yang mau belajar itu dapat petunjuk. Yang bihi dengan ilmu yanju akan selamat. Wan nasu dan manusia fi ghafalatihim dalam kelalaiannya mereka. Jadi orang yang punya ilmu itu akan selamat, dan pada umumnya kalau orang yang tidak berilmu itu dalam kelalaian. Bihi dengan ilmu yartaji yang berharap dengan ilmu, warruhu dan roh, bainat taroibi di antara dada. Jadi sampai di sini disebutkan kalau orang yang berilmu itu roh udah sampai dada pun ilmunya masih bermanfaat. Jadi orang mau mati itu kalau rohnya masih di dada itu kan masih bisa mendengar, masih bisa diajak bicara. Tapi biasanya mereka udah nggak bisa bicara tapi masih mendengar, masih memahami walaupun rohnya udah ada di dada. Nah, ilmu itu masih bermanfaat walaupun roh itu sudah sampai di dada. Tapi dengan ilmu yartadi berharap warruhu dan roh bainat taroibi walaupun sudah sampai di dada. Bihi dengan ilmu yasfa'u mendapatkan syafaat al insanu oleh manusia. Makanya kalau orang mau mati, roh udah di dada itu ditalkin, dituntun dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Paling enggak kalau udah rohnya di dada, ditalkinnya itu Allah gitu. Itu masih mendengar. Nanti yang mau mati itu sudah masih mendengar, akan mengikuti di dalam hatinya. Walaupun lesannya itu sudah nggak bisa mengucapkan atau melafalkan. Jadi masih bisa dituntun. Beda dengan orang yang nggak berilmu. Orang yang nggak berilmu, apalagi yang sehari-hari kalimatnya yang keluar dari mulut itu kalimat yang jelek-jelek. Anjing,
goblok. Nah, itu udah susah ditalkin tuh. Menjelang mati Allah dijawabnya anjing. Nah, susah karena apa? Tidak mendapatkan syafaat. Tapi kalau orang yang punya ilmu itu masih bisa kita belajar, itu tuntun tuh. Allah. Itu manfaatnya ilmu itu luar biasa. Mau mati pun masih bermanfaat. Man orang roha yang berangkat orang Asia. Man orang roha yang berangkat Asian berbuat maksiat. Ya, walaupun orang itu ya kadang-kadang berbuat maksiat, tapi kalau punya ilmu itu masih bisa ditalkin. Ya. Kan mencari ilmu itu dari lahir sampai ke liang lahat. Gimana? Ada yang hafal nggak? Mencari ilmu itu utlubul ilma, ya. Gimana? Ada yang hafal nggak? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu itu dari ayunan sampai liang lahat. Makanya orang mati pun ada yang ditalkin. Nah, udah ditanam di bawah tanah itu ditalkin ya. Ditalkin man rabbuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, man ma kitabuka, man akhuka, kan gitu. Ditalkin karena apa? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Bismillahirrahmanirrahim. Biarin aja yang ngantuk ya, yang nyimak aja. Jangan diganggu, biarin. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti yang rugi dia sendiri. Orang lain dapat ilmu, ke pesantren yang ngantuk nggak dapat ilmu. Ya, dapatnya apa ya? Pahala dapat. Orang yang ngaji ngantuk itu tetap nggak dapat pahala. Malaikat raqib itu mencatat siapa namanya? Luqman, dicatat. Oh, Luqman berangkat ngaji, duduk. Nah, dia ngedengerin sebentar, dicatat. Nah, tapi ngantuk ya ditutup, ngantuknya berarti nggak dapat ilmu. Nah, ya dapatnya pahala hanya sedikit. Kalau ilmu kan pahalanya sepanjang masa. Ya, tapi kalau berangkat ngaji ngantuk ya ilmunya ya waktu selama ini aja duduk di sini. Tidur terus gitu ya dapat pahala. Hanya sedikit, nggak dapat ilmu lagi ya. Rugi. Yang rugi dia sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ila darokin nironi. Man roha barang siapa berangkat. Man roha barang siapa berangkat asyan kepada kemaksiatan. Ila darokin nironi, ketingkatan api neraka. Ketingkatan api neraka syarril awaqibi, sejelek-jeleknya siksaan, siksaan. Jadi orang yang berbuat maksiat itu hakikatnya mereka berangkat menaiki tangga neraka yang paling bawah. Artinya apa? Ila darkin nironi itu kan tangga itu kan cenderung ke atas ya. Tapi kalau ke neraka ya menuruni tangga neraka yang paling bawah. Syarril awaqib, sejelek-jelek siksaan. Faman dan orang. Faman maka orang romahu yang mempunyai cita-cita orang. Roma faman maka orang romahu yang mempunyai cita-cita orang. Roma cita-cita. Al-ma'ariba cita-cita yang tuntas. Kullaha semuanya. Jadi kalau kalian mempunyai cita-cita ya harus tuntas, jangan setengah-setengah. Kalau pengen menjadi ahli pengajar agama, guru agama, bisa baca kitab, ya harus tuntas. Jangan hanya pesantren setahun, 2 tahun, 3 tahun, paling tidak 6 tahun. Kalau kalian pesantren 6 tahun nanti bisa baca kitab kayak Bapak. Tapi kalau 4 tahun Bapak jamin belum bisa baca. Karena kalian nggak rajin. Bisa baca kitab kayak Bapak itu minimal 6 tahun. Itu kalau yang standar biasa-biasa saja. Kalau yang agak bodoh ya
7 tahun, 8 tahun, yang lebih cerdas ya 5 tahun, 4 tahun bisa. Tapi kalau hanya standar, IQ-nya standar kayak Bapak, minimal tuh 6 tahun baru bisa baca. Makanya kalian harus tuntas punya cita-cita itu. Jangan karena terpengaruh oleh keadaan ekonomi yang yang pas-pasan, pasrah pada nasib, lulus SMP terus tidak sekolah. Itu satu kesalahan yang sangat besar. Ya, satu kesalahan yang sangat besar. Itu banyak. Ada saudara bapak itu setiap dia punya pembantu rumah tangga selalu disekolahkan, bahkan sampai dikuliahkan. Karena apa? Dia di samping pembantu rumah tangga ya bosnya baik, disekolahin sampai kuliah. Nah, kalau enggak kalian ya nanti nerusin misalkan pas-pasan terbatas ekonomi orang tuanya, cari beasiswa. Banyak, hanya kalian mau atau enggak itu, mau prihatin atau enggak itu aja. Banyak sebenarnya. Kemarin seperti yang di Cirebon itu siapa? Pak Dokter siapa yang ngajar bahasa Arab itu? Dokter Maman. Itu kan nawarin sekolah SMA gratis, ditanggung segala sesuatunya. Tapi teman di antara kalian ya yang udah lulus tidak berangkat, pilih nganggur. Ya, karena apa? Cita-citanya dia nggak tuntas, nggak mau prihatin. Coba kalau berangkat aja ke Tasik ya, mana Cirebon ya, Dokter Maman. Ditanggung kan, makan ditanggung. Ya kalau kalian misalkan terbatas orang tua nggak bisa ngirimi ya jangan berpikir jajan. Yang penting perut kenyang, dijamin makannya ini. Ya masa sih di sana juga nggak ada orang yang bersedekah kayak di pesantren di sini kan? Ya itu aja. Tekad kalian aja ya, jangan tanggung-tanggung ya. Kalau punya cita jangan tanggung-tanggung. Kalau kalian mau prihatin ya kan Bapak udah sering ya cerita banyak yang prihatin tuh, yang contohnya banyak. Contohnya banyak, termasuk Pak Haji Maulani itu dulu apa? Waktu datang ke Bandung pertama kali jadi kenek tukang ngaduk bangunan sebelum dapat kerjaan. Ngaduk gitu. Akhirnya jadi bos bank. Kalau nggak orang yang ulet yang telaten nggak mungkin jadi. Ya, lulusannya apa Pak Haji Maulani itu? SMP, hanya SMP. Jadi bos bank. Karena rajin, ulet, telaten ya. Cita-citanya itu nggak setengah-setengah ya. Enggak setengah-setengah. Akhirnya sekarang masa tuanya beliau bisa mendirikan pesantren. Uangnya banyak, cukup untuk mendirikan pesantren. Jarang yang kayak gitu itu ya. Kalian harus niru Pak Haji Maulani itu ya. Nah, walaupun dulu prihatin, ya, Bapak tahu persis ceritanya adiknya. Datang ke Bandung itu kenek tukang ngaduk itu apa namanya? Bangunan ya udah kenek bangunan itu ngaduk gitu. Kontrak rumah modalnya apa, suami istri itu hanya satu koper, udah nggak punya lemari, tidak punya lemari. Ya, jangan kalian melihat sekarang anaknya jadi mampu mendirikan pesantren, tapi panjang. Makanya saya menghimbau ya yang kurang beruntung di bidang ekonominya jangan rendah diri. Teman-teman kalian itu masih luntang lantung. Ditampung di Cirebon untuk sekolah gratis pun nggak mau ya, karena apa? Rendah diri. Ya masa Bapak harus nasihati terus ya, kan nggak mungkin. Nggak usah lah kalau kalian nggak punya modal ya nggak punya modal, ikut nanti Pak Maman di Cirebon ditanggung itu 100%, tempatnya, makannya, ini itunya. Kalian jangan berpikir nanti jajan saya gimana, jangan. Yang penting perut kenyang, memenuhi protein, vitamin, kalian sekolah SMA gratis lagi. Kalau udah lulus SMA kalian mau jangkahnya lebih luas. Mau jadi tentara, mau jadi satpam atau nerusin kuliah. Terserah kalian kan. Ya, atau mau jadi hansip. Ya, hansip. Komandan hansip. Ya sayang kan kalau udah lulus SMA itu banyak langkahnya itu. Banyak sekali. Jadi jangan tanggung-tanggung ya. Kalau punya cita-cita itu yang tuntas. Jangan karena keterbatasan ekonomi menjadi kendala. Makanya sering-seringlah curhat, apalagi yang kelas 3 nanti ya, curhat ke bapak gitu ya. Pak Fakih, saya itu ya, jangan malu-malu. Orang tua saya itu terbatas, nggak bisa nerusin SMA, curhat ke bapak. Nah, nanti ya kalau nggak ada yang curhat ya gimana bapak bisa bantu memecahkan permasalahan. Mereka kesini curhat enggak ya. Susah.
Bismillahirrahmanirrahim. Faman orang romahu yang mempunyai cita-cita orang akan ilmu. Roma maka cita-cita mempunyai cita-citalah almari basara tuntas kullaha semuanya. Waman dan orang hazahu akan mendapatkan waman dan orang hazahu akan mendapatkan qad haza sungguh-sungguh mendapatkan kullal matoliba semua yang dicari. Matolib itu yang dicari, kullal matoliba. Kalau orangnya sungguh-sungguh, itu sungguh akan mendapatkan apa semua yang menjadi cita-citanya, semua yang dicari. Huwa yaitu al-mansibi, tingkatan atau nasib. Ya, kalau orang bilang nasib, ya. Nasib itu kan tingkatan, ada yang nasibnya pas-pasan, ada yang nasibnya menengah, ada yang nasibnya bagus, berarti di tingkatan yang tinggi. Ya, tingkatan yang tinggi. Jadi kalau kalian sungguh-sungguh akan mendapatkan tingkatan al-ali yang tinggi. Ayah sohiba artinya temannya al-hijjah. Ayah sohibal hijjah. Ayah sohibal hijjah artinya temannya akal. Temannya akal artinya ya yang kekeh, tetap konsisten mempunyai cita-cita yang tinggi dan sungguh-sungguh dia akan mendapatkan apa yang semua dia cita-citakan. Idzanil tahu tatkalanya mendapatkan hawin ngerasa ringan bi fautil manasibi dengan tanpa pangkat dan dunia. Fa'in fataka dan jika kamu fa'in fataka maka jika meninggalkan kamu dunia wa thayyiba na'imiha dan enaknya nikmatnya urusan dunia fahwammit maka tutuplah matamu. Fahmu itu merem, tutuplah matamu. Jadi kalau kamu tidak mendapatkan cita-cita itu nggak kecapai, cita-cita dunia, hendaklah kamu picingkan matamu, meremkan matamu. Artinya apa? Anggap aja dunia itu angin lalu, bukan itu tujuan utamanya. Ya. Satu baris lagi ini, halaman 27, ngabisin syair. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kamu nanti keduniaan itu oleh Allah diberikan yang banyak, ya alhamdulillah. Tapi kalau nggak kesampaian, ya anggap aja kalian itu qanaah, menerima takdir yang diterima apa adanya dari Allah, ya khairi wa syarihi, kamu terima. Pincingkan matamu, anggap aja angin lalu, bahwa urusan dunia itu tidak penting-penting amat. Fa innal ilma, halaman 27. Fa innal ilma maka sesungguhnya ilmu khairul mawahibi